pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini mengharuskan dosen untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Salah satu hasil penelitian dosen yang bisa diterapkan di masyarakat adalah penelitian tentang pengembangan sistem informasi Posyandu. Posyandu memegang peranan cukup penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Posyandu perlu didukung dengan peralatan atau perangkat yang sesuai dengan kebutuhan terkait data kesehatan masyarakat. Dibutuhkan model perekaman yang dapat diakses secara akurat. Sistem informasi Posyandu menjadi jawaban sebagai alat yang membantu untuk perekaman data Posyandu. Fokus pelaksanaan sistem informasi pos pelayanan terpadu yaitu pelatihan kader-kader Posyandu untuk memanfaatkan sistem informasi Posyandu. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Posyandu. Permasalahan dalam pelatihan ini adalah sistem perekaman dan penggunaan data kesehatan masyarakat di Posyandu yang kurang optimal. Kalau kita lihat, Posyandu yang sekarang ini kita lakukan dalam lingkungan kita, itu pendataannya masih secara manual. Ya, jadi seandainya ada ibu-ibu yang membawa putra-putrinya ke Posyandu, biasanya dicatat namanya siapa, kemudian ditimbang, lalu diukur di badan, di kepala, dicatat dengan pulpen. Nah, dengan adanya pelatihan ini, ibu-ibu nanti ibu-ibu akan mempunyai semacam perekaman data Posyandu. Jadi nanti tinggal diketik saja, datanya sudah ada di database-nya sudah ada. Kemudian yang kedua, laporan keadaan masyarakat akan sulit diakses, akan kesulitan dalam pencarian data. Ya Bu ya, jadi selama ini pencatatannya secara manual. Iya Bu. Lalu solusinya bagaimana? Penggunaan sistem informasi Posyandu untuk meningkatkan kualitas perekaman dan penggunaan data di Posyandu untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian harapan hasil kegiatan ini apa saja ya harapannya? Kader penggerak Posyandu dapat memanfaatkan sistem informasi Posyandu di wilayahnya. Jadi nanti tugas dari kader-kader Posyandu ini nanti akan dibuatkan semacam sistem informasi. Lalu yang kedua, kader penggerak Posyandu dapat melakukan perekaman data kesehatan masyarakat. Yaitu mungkin tugas dari kader Posyandu. Nah, selanjutnya nanti akan dibuat sistem informasinya seperti apa akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Jadi siang hari ini saya mau menjelaskan tentang sistem informasi Posyandu, dan ini berbasis website, bisa diakses dari tempat manapun, bisa lewat HP maupun laptop. Adalah data imunisasi anak. Kalau kita klik data imunisasinya akan keluar bayi atau balita ini sudah imunisasi apa saja dan tanggal periksanya kapan. Ya, seperti itu.
Jika masih kurang jelas, di sini juga ada buku panduannya untuk sistem posyandu tersebut. Bisa di-download di buku panduan yang ada di sebelah kiri ini. Buku panduan, kita klik. Oke. Nanti akan otomatis mendownload buku manualnya yang berformat PDF. Kita klik buku manualnya. Oke, sudah terdownload. Kalau dibuka, buku manualnya berisi seperti ini. Oke, sebentar. Bisa mencoba kita tentukan jumlah faktornya atau bisa juga kalau misalnya itu biasanya berdasarkan Oke, ini persis sama yang tadi saya sampaikan. Di sini terangkum apa saja yang dapat diisi, apa saja yang tersedia di sistem tersebut. Di sini sudah akan dijelaskan di buku manualnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk kesusahan di dalam sistem informasinya tersebut. Seperti informasi posyandu yang tadi saya jelaskan, lalu data KMS, sini lengkap, Bu. Dan lalu datanya juga bisa diekspor, ada penjelasannya di sini juga. Oke. Kita balik lagi. Yang lagi viral apakah Bapak Ibu sekalian sudah mencoba sistem informasinya? Oke. Belum ada jawaban ya? Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih di mute nih, jadi suaranya nggak kedengeran di kita. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini mengenai tentang role dari petugas kesehatan dan kaderisasi posyandu? Ada dua role yang ada di sistem posyandu ini. Jadi role yang sebagai kader itu kalau dibilangnya dalam sistem adalah sebagai admin ya. Dan ada petugas kesehatan. Petugas kesehatan ini kalau di dalam sistem biasa disebut sebagai pengguna atau usernya. Nah, yang bertindak secara penuh terhadap sistem posyandu ini adalah kader dari posyandu tersebut, karena dia bisa mendaftarkan pengguna, bisa mendaftarkan data orang tua dan segala macamnya. Sedangkan petugas kesehatan yang bertugas secara daily testnya atau kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan posyandu, kayak pemeriksaan balita dan ibu dan lain-lain seperti itu. Sampai sini untuk sistem ini, apakah ada yang ditanyakan? Atau Bapak ibu-ibu di sini agak sedikit kesusahan untuk mengakses sistem ini, kesusahan dalam mengoperasikan sistem ini? Oke. Untuk pencarian data yang telah kita masukkan di sistem yang tadi, kita bisa masuk ke halaman utama dalam posyandunya, sistem informasi posyandunya. Ya, seperti ini halaman utamanya, lalu kita bisa klik pencarian KMS untuk mengakses data-data yang telah kita inputkan. Kita klik pencarian KMS yang berada di atas ini, di sebelah home, pencarian KMS, kita klik. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama balitanya atau bayinya, lalu memasukkan nomor kakaknya. Oke, misalkan kita cek lagi tadi nama balitanya siapa, sebentar ya.
Oke, berarti namanya Andi. Nanti nomor kakaknya berapa sekian sekian sekian, nanti akan keluar 123 123. Oke, kalau tidak ada nanti akan nomor kakak tidak ditemukan, berarti balita tersebut tidak terdaftar di posyandunya. Kita klik OK lagi, kita cari nomor kakaknya berapa. Sebentar. Nah, itu adalah materi yang saya ingin share begitu Bapak Ibu. Konsep terkait disruptor, dan untuk bagian selanjutnya di sini kita sampaikan konsep bahwa kita penggunanya analisis dari data yang fungsinya yang berada di sebagai bukan ya? Oke. Oke, kita copy nomor kakaknya, lalu kita klik cari. Oke. Nanti akan ada alert atau pengumuman ketika dia sudah ada jadwal imunisasinya. Kita klik OK, lalu kita bisa melihat perkembangan anaknya tersebut. Misalkan tadi yang di awal itu beratnya berapa, 350 dan beratnya 3. Lalu pada hari ini jadi 60 dan 4,3. Nah, kurvanya ini akan terilustrasikan secara otomatis. Dan juga kalau kita scroll ke bawah lagi, terdapat jadwal imunisasi yang telah dilakukan oleh balita tersebut. Misalkan tadi sudah terisi ya polio 1, tanggal imunisasinya berapa. Jika nanti kita tambah imunisasinya lagi, nanti akan muncul lagi tanggal berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lalu untuk melihat berita-berita posyandu atau jadwal-jadwalnya bisa mengklik berita posyandu yang berada di atas ini. Kita scroll dulu ke atas. Di sebelah pencarian KMS ada berita posyandu. Kita klik berita posyandu. Selanjutnya akan keluar jadwal posyandu akan seperti apa atau berita. Di sini akan terlihat semua jadwal maupun berita. Seperti ini jadwal posyandu pada tanggalnya berapa, akan diadakan di mana. Oke, seperti Bapak Ibu. Sampai sini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Kemudian ada data yang lainnya, ada PPT ini juga. Silakan Bismillah, mohon maaf Bapak Ibu Panitia, apakah manual buku bisa di-share? Oh, oke. Karena saya share buku manualnya. Sebentar. Yang memiliki insight bukan saya terhadap suatu sifat atau hal lain, ternyata ada juga SPSS insight. Oke, buku manualnya sudah saya share di kolom chat Zoom ya Bu. Untuk akun dari sistemnya sudah saya chat juga, dan link dari websitenya juga ada di chat di Zoom, bisa langsung dicoba. Nah, ini juga ada sintaksnya yang dipandu oleh Ibu. Mungkin kita bisa langsung ke Minitab ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu ya? Bisa langsung ke Minitab. Untuk Ibu-ibu, jika posyandunya nanti mau dibuatkan atau dideploy sistemnya ke posyandu Bapak Ibu, bisa nanti hubungi aja kita di melalui grup chat di WA, biar nanti dari tim kita akan deploy untuk sistemnya di posyandu Bapak dan Ibu agar bisa langsung digunakan untuk kegiatan posyandunya. Jadi posyandunya sudah bisa bekerja dengan digitalisasi gitu ya. Karena kan sistem ini masih bentuknya dummy, masih di server kita. Jika nanti di posyandunya Bapak dan Ibu mau untuk
di deploy atau dipasangkan aplikasi ini, bisa langsung hubungi aja. Nanti dari tim kita yang akan coba untuk deploy dan didaftarkan Posyandu Bapak Ibu. Bapak, Ibu, mohon maaf saya ingin tanya. Silakan Ibu. Iya, ini aplikasinya itu bisa kita langsung pakai di Posyandu atau bagaimana ya? Iya, jadi nanti ketika kita deploy di Posyandu Bapak Ibu, itu bisa langsung dipakai saat itu juga. Gitu, alhamdulillah, tabarakallah. Oke deh, terima kasih ya Bapak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Semua ini ibu-ibu, apakah ada yang masih ditanyakan berhubungan dengan sistem informasi Posyandu ini? Jadi mohon nanti Bu Siswanti yang dari Posyandu Mawar itu Bu Siswanti Handayani, ini berlima ya Bu ya? Ya Ibu. Ya. Kemudian kalau Ibu Anissa dari Posyandu Mawar juga atau dari mana Bu Anissa? Ya, jadi dari Posyandu Mawar. Sudah saya catat tadi nama dan nomor teleponnya. Kemudian ada Bu Ajeng, lalu Bu Ratna Sulistiawati, kemudian Ibu Pramita, ini Bu Pramita. Kemudian Bu Retno Yulianti, kemudian Bu Sri Utami ya, Bu Sri Utami. Ada yang perlu disampaikan barangkali di pelatihan Posyandu ini? Ya, jadi untuk kedepannya diharapkan Posyandu yang tadinya dituliskan secara manual, istilahnya secara konvensional, bisa nanti dengan menggunakan sistem informasi Posyandu ini, jadi pencatatannya sudah secara elektronik ya Bu ya. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan aplikasi sistem informasi Posyandu. Ya. Nanti ini akan berkelanjutan, akan berkembang terus, sehingga nanti semua data-data tentang balita, kemudian bayi, dan ibu hamil itu sudah dicatat secara elektronik. Silakan ibu-ibu kalau ada yang perlu disampaikan pada P2M kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu. Ya, semoga pelatihan ini bermanfaat bagi ibu-ibu khususnya yang aktif di kader Posyandu. Amin ya Allah. Ya. Insya Allah bermanfaat Ibu, sangat bermanfaat. Untuk kedepannya kita tetap berkelanjutan ya. Insya Allah nanti sudah langsung secara elektronik. Ya. Kalau tidak ada, mungkin diakhiri sampai di sini. Nah, ada sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam untuk Ibu Agung ya, ibu-ibu. Bu kader Posyandu di Mawar ya, kader Posyandu Mawar. Allah disampaikan. Iya, ada Bu RW-nya juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu RW. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini bisa berkelanjutan. Terima kasih Ibu ilmunya Ibu. Ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, wabil khusus untuk kader Posyandu Mawar serta ibu-ibu yang bisa menghadiri pelatihan P2M, yaitu dengan pemanfaatan sistem informasi Posyandu. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.